Saya kira kita semua tahu bahwa peristiwa kematian George Floyd yang berkulit hitam di tangan seorang polisi yang berkulit putih di Minneapolis pada hari Memorial Day lalu telah memicu kemarahan publik dengan demo besar-besaran, protes besar-besaran, bahkan ada yang membonceng dengan penjarahan besar-besaran di berbagai kota di Amerika ini. George Floyd yang tadinya tidak dikenal, sekarang tiba-tiba terkenal seperti pahlawan. Terlepas dari kesalahan yang dia lakukan, hari ini banyak sekali manusia simpatik dengan dia, dengan keluarganya, bahkan secara sentimental luar biasa, ibarat virus COVID-19 menyebar ke negara lain. Eropa bahkan sampai ke Australia. Memang masalah rasisme, khususnya permusuhan antara orang hitam dan orang putih, menjadi masalah yang tidak mudah, ya, bahkan dianggap mustahil untuk bisa diselesaikan. Sebab pada dasarnya manusia itu senangnya adalah membalas dengan hal yang sama. Kalau kamu jahat bagiku, aku jahat padamu juga. Get even, ya. Pada dasarnya manusia seperti itu. Coba perhatikan salah satu pidato dari almarhum Presiden Robert Gabriel Mugabe dari Zimbabwe. Ya. Pidato singkat yang dianggap sebagai killer speech, ucapan yang mematikan. Dia berkata rasisme tidak pernah akan selesai sejauh mobil putih masih menggunakan ban yang warna hitam. Ya. Dia bilang rasisme tidak pernah akan selesai kalau hitam selalu melambangkan nasib yang jelek dan putih melambangkan kedamaian. Rasisme tidak pernah akan selesai jika manusia masih memakai baju putih ke pesta pernikahan dan pakai baju hitam ke pemakaman. Rasisme tidak pernah akan selesai sejauh mereka yang tidak bayar bilnya disebut blacklist, bukan whitelist. Dan kalau bermain snooker, dia bilang, kamu itu tidak akan menang kecuali kamu menenggelamkan bola berwarna hitam. Dan yang putih harus selalu di atas meja, itu kemenangan. Tapi, dia bilang, ya, tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Sejauh saya masih memakai toilet paper yang berwarna putih untuk melap, pantat saya yang warna hitam. Ini Mugabe. Ya, Mugabe punya speech hari ini dikutip, saudara, untuk melakukan demo besar-besaran. Ini Mugabe yang frustrasi, marah, geram, kemudian dia menjadi liberator, pembebas Republik Republik Zimbabwe akhirnya bebas dari kulit putih. Tapi sayang sekali di tangannya 40 tahun berkuasa gak mau turun. Dari liberator dia berubah jadi diktator atas rakyatnya sendiri. Dan tahun lalu dia mengembuskan nafasnya, tidak mau turun. Dia katakan tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan saya kecuali Tuhan yang mampu menurunkan. Wow. Tapi 2 tahun sebelum dia sakit keras, dia diturunkan paksa oleh militer dari negaranya sendiri. Dan kemudian dia sakit dan meninggal di Singapura. Saudaraku yang kasih, sebenarnya masalah rasisme bukan satu-satunya masalah manusia. Bukan. Manusia hari ini menghadapi berbagai macam masalah lain. Ya. Ada masalah keluarga, ada masalah bisnis, ada masalah relasi antar manusia, ada masalah kesehatan, dan kita masih menghadapi COVID-19. Ya. Berbagai macam masalah. Sebab Pak, sebab ketika dosa sudah masuk ke dalam dunia ini,
Melalui Adam dan Hawa, dosa telah mengakibatkan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kejahatan dalam berbagai bentuk. Sehingga manusia hari ini tetap memiliki kebencian, kemarahan, ya, pencemaran di dalam pikiran, dalam hati, dalam pembicaraan, dalam tingkah laku. Akibat dari dosa. Jadi bukan hanya rasisme, saudara, ada banyak hal yang tidak benar, yang tidak adil, yang buruk, yang sengaja dilakukan ataupun itu karena bumi kita sudah terkutuk. Semua aspek manusia terimbas. Baik itu politik, baik ekonomi, keamanan, keluarga, relasi sosial, bisnis, pekerjaan, pendidikan, kesehatan jasmani, mental, dan rohani, dan lain-lain. Semua terimbas. Lalu permisi tanya, ketika saudara menghadapi berbagai persoalan di muka bumi ini, saya tidak tahu apa, saudara duduk di sini, saudara pasti punya masalah. Gagal cinta, gagal bisnis, gagal sekolah, ya, gagal yang lain-lain. Bagaimana saudara meresponinya? Bahkan terhadap masalah rasisme ini, bagaimana saudara meresponinya? Marah, geram, benci, kemudian pengen demo dan protes? Atau apa? Bagaimana saudara menghandle-nya? Berbagai macam persoalan di dunia ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita bisa berhasil dengan sukses dan meresponi dengan baik dan tepat dan benar? Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini, saudara. Ya, kita akan belajar dari cicak. Ada hikmat Tuhan yang diajarkan kepada kita dalam inspirasi Roh Kudus yang diberikan kepada Raja Salomo untuk menuliskan firman Tuhan ini. Mari kita baca Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 28. Sudah ada di layar, kita buka suara bersama-sama membaca Amsal 30 ayat 28, 1, 2, 3. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kalau saudara ikuti khotbah di online, ya, 3 minggu lalu, 4 minggu lalu itu sudah kita bahas 3 binatang kecil lainnya. Ini yang terakhir nih, ada 4 binatang totalnya. Yang pertama semut mempersiapkan diri untuk masa depan, lalu pelanduk, hikmatnya adalah mencari solusi yang terbaik, lalu belalang, hikmatnya adalah kepemimpinan diri dan pengorbanan diri, dan sekarang binatang yang keempat. Kalau saudara belum mendengar yang 3, silakan ke YouTube channel. Bukan promosi, tapi silakan bagi-bagi kalau saudara sudah jadi berkat. Apa yang bisa kita pelajari dari cicak? Hikmat apa yang bisa kita dapatkan dari cicak? Semua binatang ini disebut lemah, termasuk cicak juga binatang yang lemah. Sebab binatang cicak ini bisa kau tangkap dengan tangan. Bisa kau bunuh. Ya, binatang cicak ini juga bisa dimangsa oleh binatang yang lebih besar. Jadi binatang yang lemah, tapi memiliki hikmat, ya, yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, cicak memiliki daya adaptasi yang tinggi, alias fleksibel. Itu cicak. Fleksibel. Cicak itu bisa hidup di gubuk yang reot, ya, kotor, jorok, gak punya AC, gak punya WC, tapi juga dibilang cicak bisa hidup di istana-istana raja. Kamu aja belum pernah masuk istana, saya aja belum, cicak sudah ada di istana. Ya. Cicak bisa hidup di dinding, sehingga kita punya lagunya, cicak-cicak di dinding. Bisa di mana-mana, ya. Di dapur, di WC, di tempat yang bau dan busuk, di tempat yang wangi. Ya. Dan di mana-mana, fleksibel, tanpa pandang lokasi, tanpa pandang situasi, tanpa pandang kondisi apapun, cicak bisa mengadaptasi diri dengan baik. Ada COVID atau tidak ada COVID, dia bisa adaptasi. Nah, saudara hari ini mau sukses, mau berhasil? Fleksibel. Adaptasi. Ya, bisa hidup di mana saja yang Tuhan izinkan, situasi dan kondisi bagaimana saja yang Tuhan izinkan, dan saat ini kita dalam situasi riot. Masih tetap bisa eksis dan betul-betul bisa hidup dengan baik, ya kan? Punya makanan,
nggak punya makanan, oke. Ya. Di kota, di desa, oke. Di negara, situasi yang bagaimanapun, belajar fleksibel. Jangan memanjakan diri dengan comfort zone. Oh, daerah nyaman nih, zona nyaman saya. Jangan memanjakan diri. Yang kadang-kadang sudah terbentuk, comfort zone-nya itu sudah terbentuk. Kita siap belajar fleksibel, amin. Fleksibel. Dan bisa diubah semakin baik. Saya bersyukur salah satu manfaat COVID-19 yang mengharuskan kita diam di rumah adalah apa? Kita belajar fleksibel. Kita belajar adaptasi. Ya. Dulu kalau minum kopi harus di Starbucks misalnya, ya kan? $5. Dengan merek Starbucks. Setelah COVID-19 harus diam di rumah 3 bulan, minumnya kopi tubruk. Dijadikan bahasa French, tubruk. Tubruk. Atau kopi saset 3-in-1. Harganya kurang dari $1. Mungkin cuma 25 sen. Bisa tuh, nggak usah Starbucks. Dulu makan-makan harus di restoran, ya, yang mewah bila perlu ya. Karena ajak teman, ajak klien. Sekarang makan di rumah. Apa adanya, nggak sempat belanja, super mie, besok Indomie. Besok lagi apa mie. Eksis tuh. Nggak rewel. Atau sudah rewel. Dulu nonton film harus di bioskop. Waduh, bila pula ada VIP-nya. Kursinya bisa dilonjorkan. Sekarang di rumah juga lonjorkan, diranjang, ya kan? Dulu sekali nonton $15 tiketnya. Sekarang Netflix $9.99 1 bulan. Bisa. Ya kan? Dulu olahraga ke gym, wah gaya ya kan, minumannya, singletnya. Sekarang olahraganya ngepel, ya di rumah, buang sampah, ngepel, bersihin debu, nggak ada kerjaan, udah pel besok pel lagi. Dulu ketemu klien meeting, di hotel mewah, di rumah makan. Sekarang di Zoom, Webex. Seminar-seminar di hotel mewah, sekarang di web, webinar. Bahkan banyak orang sudah muntah webinar, karena banyak sekali seluruh dunia menawarkan webinar. Tapi poin saya adalah ketika COVID-19 memaksa kita untuk adaptasi, untuk fleksibel, ternyata kita bisa kan? Bisa. Kenapa dulu susah? Aduh janganlah kopinya gak enak, yang itu aja. Aduh janganlah ini gak ada yang itu aja. Sekarang bisa. Ya. Loh Pak kan terpaksa Pak. Terpaksa. Atau dipaksa. Ya poin saya. Apakah untuk fleksibel saudara harus dipaksa dan terpaksa? Jelas tidak. Ya jelas tidak. Kita harus belajar seperti cicak. Siap sedia. Oh bukan cari-cari susah saudara, kalau ada kopi $5 carinya yang 50 sen, bukan itu maksud saya. Ya, kalau ada makanan yang enak, ya kan, kaki babi atau apalah, enggak lah saya makan yang ini aja, bukan, saya makan yang super mie, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu ada pada situasi dan kondisi yang sulit, tetap terima, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Ya, waktu gajimu banyak, waktu gajimu dipotong, coba belajar terima. Income-mu kurang, belajar terima. Waktu gak bisa beli baju baru, belajar terima. Fleksibel. Itu maksud saya. Ya, seorang teman ikut mission trip, pertama kali dia kaget. Ya, karena di desa, waktu mau buang air, ditanya mana toiletnya, disuruh ke belakang rumah. Dia ke belakang rumah, kok gelap? Mana cari-cari gak ada, itu di rumput Pak. Di rumput, jadi suruh buang air besar di semak-semak sudah. Nah bayangkan, bisa gak? Gak ada pilihan, akhirnya jongkok juga, selesai juga. Udah selesai tanya, gimana bisa? Ya bisa juga. Nah sih, kalau pada situasi tertentu bisa saudara.
Minta hikmat dari Tuhan, seperti cicak supaya bisa fleksibel. Kalau situasi berubah, kondisi berubah, keadaan berubah, jangan cepat mengeluh, jangan cepat sungut-sungut marah-marah, kemudian demo, protes, jangan. Tapi belajar menerima keadaan, belajar adaptasi diri, belajar tetap bertahan di dalam Tuhan, dan berjalan dalam terang firman-Nya. Orang yang bijak itu bukan saja bisa adaptasi dengan makanan, minuman, lokasi, tempat tinggal, situasi, dan kondisi. Tapi orang yang bijaksana juga bisa adaptasi dengan manusia yang berbeda. Sebab Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja, dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Dari pengemis sampai ke presiden. Jangan lihat warna kulit. Jangan lihat latar belakang pendidikan, sekolahnya, mobilnya, pakaiannya, jangan. Tidak ada diskriminasi, kita adaptasi dan fleksibel dengan siapa saja. Bayangkan cicak itu bergaul dengan manusia yang miskin, di rumah yang miskin sampai di istana. Ada penghuninya, dan ketemu penghuni selalu dia mengucapkan kalimat yang sama, kata yang sama, gak beda-beda orang kaya dan orang miskin. Kepada orang miskin dia bilang, kepada orang kaya dibilang, sama saudara. Fair. Ya kan? Anti diskriminasi dalam bentuk apapun. Persoalan antara ras, ya, khususnya hitam dan putih, bukan masalah hari ini saudara. Sudah ada sejak dulu. Sejak dalam masa Adam dan Hawa sudah ada saling benci, sudah ada ketidakadilan. Sampai zaman Nuh, kemudian ketiga anaknya menyebar kemana-mana dengan berbagai bangsa yang berbeda. Tapi bapaknya sama, saudaraku. Sama. Itu sebabnya kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah diampuni oleh Kristus, kita harus belajar mengampuni orang lain. Belajar mengasihi orang lain, belajar menerima orang lain sebagaimana adanya, tanpa diskriminasi. Ya. Mengasihi mereka. Sebab apa? Kita semua ciptaan Tuhan yang sama. Kita sama-sama manusia yang berdosa. Kita sama-sama membutuhkan keselamatan, sama-sama membutuhkan pengampunan. Itu poinnya, itu berita yang harus kita kabarkan kepada dunia hari ini. Kalau saling membalas gak pernah selesai. Ya. Kalau mau get even tidak pernah selesai. Terus akan saling benci, saling dendam, saling mematikan, saling cari kesempatan. Kapan nih ya, kita bisa balas? Ya. Jadi saudara bukan ikut demo, saya harap gak ada saudara yang ikut demo. Atau masuk ke website lalu ikut-ikut bela A, bela B. Ya. Jangan sembarang mengutip atau berbicara yang membela satu pihak. Yang perlu saudara beritakan adalah Kristus. Pengampunan, mengasihi sungguh-sungguh saling menerima. Bukan balas-membalas. Bayangkan kasus ini belum selesai. Kemarin malam masih demo besar-besaran dan menuntut apa? Hanya satu dan kawannya. Jadi 4 polisi sudah ditangkap. Right? Akan dihukum, tapi tidak puas. Demo lagi, minta supaya dana bagi Departemen Kepolisian dipotong, di-cut ratusan juta. Ini pepatah Indonesia bilang 1 makan nangka, ya, 3 kena getah, plus seluruh polisi kena getah. Mereka lupa pendemo. Di Departemen Kepolisian di seluruh Amerika, ada banyak juga polisi berkulit hitam. Apakah mereka pun harus menanggung hukuman? Bahkan ada demo minta supaya Departemen Kepolisian diabolish, dihilangkan saja. Gak usah lagi ada polisi di dunia ini atau di Amerika ini, ganti institusi lain. Saudara kira ganti institusi lain lebih baik? Jelas tidak. Berita yang harus kita kabarkan bukan get even, tetapi mengasihi, mengampuni dan saling menerima. Berapa hari lalu
Seorang teman mengirimkan video yang bagus, mungkin saudara lihat tapi mungkin belum. Saya cerita di sini ya. Video itu berjudul Little Girl Sarah. Ya. Anak kecil yang bernama Sarah, itu produksi dari Jaya Shirdas Film oleh Ashok dan Abhishek Sani. Diceritakan suatu kali ada seorang ibu yang warna kulit putih beserta anaknya yang masih kecil, mungkin anak perempuan usia 5 tahun, pergi ke taman dan juga di situ ada seorang ibu kulit hitam duduk di kursi taman. Dan anaknya juga di situ perempuan kulit hitam. Tiba-tiba anak kecil yang kulit putih bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa mereka hitam?" Bayangkan kalau saudara ibu kulit hitam dan dengar itu kira-kira gimana? Orang Indonesia kalau dengar gitu gimana? Kebetulan saudara hitam dari Irian misalnya. "Mama, kenapa mereka hitam?" Saya nggak tahu orang Irian langsung panas gak? Lo tutup mulutmu ya. Atau apa? Si mama kulit hitam kaget, anaknya juga kaget. Gak bisa bicara. Lalu mamanya yang kulit putih yang lagi telepon langsung matikan teleponnya. Nanti gua call you ya. Dia langsung tegur anaknya. Sarah, jangan bilang begitu. Tapi anaknya cuma mengucapkan fakta. Tapi mama, mereka hitam. Ibu berkulit putih diberikan hikmat oleh Tuhan. Kemudian sang mama berkata, "Anakku, mereka hitam sebab mereka indah. Hitam itu indah, murni. Tuhan menciptakan mereka dulu. Tuhan melihat hitam itu indah dan menciptakan banyak manusia yang warnanya hitam." Nampaknya Sarah anaknya bisa terima dan mama kulit hitam dan anaknya mulai bisa terima jawaban itu. Tapi anak itu kemudian berkata, "Mama, kenapa kita putih?" Seolah-olah dalam pikirannya, kalau hitam indah, kenapa gue putih? Emangnya gue jelek? Lalu mamanya berkata, "Anakku, suatu hari Allah jalan-jalan melewati sebuah taman. Di dalam taman itu dia melihat seorang anak kecil yang kulitnya berwarna hitam yang indah itu sedang bermain dengan tanah liat berwarna putih. Dia ingin membuat sebuah boneka, tapi kemudian tanah liat putih itu menutupi tangannya dan badannya. Allah kemudian mendekati dan memperhatikan, wow, ternyata bedak warna putih itu juga indah. Hari itu Tuhan Allah memutuskan untuk menciptakan lagi manusia-manusia lain. Dia mengambil bayangan putih, kemudian dia cat itu semuanya, anak-anak yang lahir jadi putih semua. Dengan kata lain, makanya lu putih. Anak itu puas. Si Sarah kemudian mendekati anak kecil yang seusianya yang berwarna hitam. Dia pegang tangannya. Kedua tangan bertemu. Hitam dan putih. Yang hitam kagum melihat, kok putih? Lalu Sarah berkata, "Jangan khawatir, ini hanya bedak kok. Ini cat." Ya. Kita semua sama. Mamanya tadi sempat berkata, "Anakku, kita semua sama. Kita diciptakan Tuhan." Dan ingat, di dalam kita itu hitam. Dan anak itu ingat, dia berkata kepada gadis kecil itu, "Di dalam kita hitam. Ayo kita main." Lalu berdua mereka lari. Waktu lari bersama, si putih kemudian tanya kepada anak kecil hitam, "Siapa namamu?" Dia bilang, "Sarah." Rupanya namanya juga sama. Video yang indah, saya menikmati itu. Ini sebuah contoh. Berita ilustrasi yang ingin mengajar masalah rasisme untuk saling memperhatikan dengan nilai yang sama. Mengerti, saudara?
Kalau saudara sebagai orang tua mendidik anak dan cucu dengan salah satu konsep seperti ini, bahwa kita semua sama ciptaan Tuhan, kita semua sama manusia berdosa, kita semua sama di dalam kita hitam, dan kita membutuhkan juru selamat, maka rasisme di generasi berikut dan generasi berikut, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Amin? Setuju? Bisa? Bisa nggak rasisme diselesaikan? Atau nggak pernah akan selesai sampai kiamat? Sebab pada dasarnya hati manusia begitu keras. Tapi walaupun hati manusia sekeras baja, kita tetap harus memberitakan Kristus. Itu maksud saya. Injil keselamatan tetap dibutuhkan, saudaraku. Ya. Itu sebabnya ayat pembimbing kita tadi berkata, kamu bukan lagi anak-anak gelap. Kristus sudah menjadikan kita semua anak-anak terang. Sebab itu mari kita berbuah. Berbuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Saya yakin jika orang-orang Kristen yang sejati bangkit dan berbuahkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran, maka isu riot dan rasisme hari ini, kalaupun nggak bisa diselesaikan, minimal bisa dikurangi. Permisi tanya, sudahkah perspektif saudara diubah hari ini? Sudah diubah belum? Perspektif saudara, sikap saudara, dan tingkah laku saudara. Atau masih melekat? Kalau dua orang mengetuk pintumu hari ini, satu putih, satu hitam, saudara percaya yang mana? Itu dites. Kalau anakmu hari ini punya dua pacar, hitam dan putih, suruh kamu pilih, mama pilih mana? Apakah perspektifmu sudah diubah? Sikapmu sudah berubah? Bicara dengan orang hitam dan orang putih, curiga mana? Mohon Tuhan menolong kita menjadi anak-anak terang. Diubah perspektif kita. Cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita menghadapi manusia, kita anak terang, saudaraku. Kalau kau belum diubah, datang kepada Kristus hari ini, Tuhan, ubah aku dari gelap menjadi terang. Tapi kalau sudah mengatakan, Pak, saya sudah diubah, saya sungguh-sungguh sudah percaya, permisi tanya, sudahkah saudara lebih fleksibel hari ini? Lebih fleksibel, adaptasi, bisa menerima siapa saja, mengasihi siapa saja, dan melayani pekerjaan Tuhan kepadanya. Ini sangat-sangat penting. Ya. Oke, nomor 2, hikmat dari cicak. Itu pertama tadi, fleksibel. Kedua, yang terakhir, pantang putus asa. Itu cicak. Alkitab katakan, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Saya tanya, saudara pernah tangkap cicak enggak? Pernah, banyak. Berapa cicak sudah kau bunuh? Untung cicak-cicak lain tidak demo. Saya waktu kecil dulu juga tangkap cicak juga, saudara. Caranya ambil sapu lidi yang panjang, ujungnya dikasih getah nangka, dibalut di situ, kemudian itu ditempelin cicaknya. Kumpulin, barbecue cicak. Gak pernah makan cicak, barbecue. Itu cuma main-main saja, saya juga enggak. Tapi poin saya di sini adalah kadang-kadang waktu saudara tangkap cicak, waktu ditempelkan ke badannya, pas itu cicak punya ekor itu fleksibel juga. Dia bisa memutuskan ekornya, kalau pas kena ekornya, dia rela putuskan ekornya. Ada tekniknya saya nggak tahu gimana, pokoknya waktu kita tangkap, dapatnya ekornya doang. Dianya lari, menyelamatkan diri. Dia berjuang. Dia tidak nangis, dia tidak cengeng, dia berjuang hidup, mempertahankan dirinya. Dia tahu beberapa hari lagi ekornya tumbuh. Tuhan memberikan ekor baru kepadanya. Ini imannya dia taruh di sini. Ini cicak. Jadi cicak itu hikmahnya adalah boleh putus ekor, tidak boleh putus asa. 1, 2, 3. Boleh putus ekor, tidak boleh putus asa. Permisi tanya, apakah hari ini ekormu sedang putus? Putus ekor itu macam-macam, misalnya kamu gagal cinta, ibarat putus ekor.
Misalnya kamu di PHK, ya kan? Misalnya anakmu gak tahu berbakti, ya. Misalnya orang tuamu ngomel-ngomel terus, istrimu bawel karena income-mu berkurang. Saya kata macam-macam, ya. Segala persoalan yang sulit, segala sesuatu yang kamu buat kamu frustrasi, ya. Merasa kecewa, merasa ingin putus asa itu seperti ekor putus. Apakah kamu sedang putus ekor? Kalau iya, nggak apa-apa, jangan putus asa, itu maksudnya. Tetap bertahan, tetap bertahan. Sebab nanti waktu Tuhan tiba, Dia akan menumbuhkan ekormu. Ekor yang putus itu akan diberi lagi yang baru. Dapat ekor yang baru, itu yang dijanjikan Tuhan. Pada saat kamu mengalami cobaan-cobaan dan ujian-ujian berat, Tuhan akan mencarikan jalan keluar. Tepat pada waktu Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa mengganti ekor cicakmu yang putus. Jadi ekor buaya. Gede gak? Bayangkan. Itu kan gak pernah dipikirin. Masa badannya cicak ekornya buaya? Ini yang saya sebut mujizat. Efesus 3:20. Tuhan sanggup dengan kuasanya melakukan sesuatu yang melampaui pikiranmu dan doamu. Kamu doa minta 5, Tuhan kasih 10, kasih 20, kasih 100. Tuhan aku gak punya kerjaan nih, nangis terus. Tuhan bilang kuatkan dirimu. Nanti aku kasih kerjaan gajinya 5 kali lipat. Amin. Nah itu ekor buaya. You gak tahu. Ya, Tuhan bisa melakukan apa saja. Saudara pernah dengar cerita Thomas Alva Edison? Siapa itu? Edison Company sekarang. Ya. Thomas Alva Edison penemu bola lampu, penemu fonograf, motion picture, telegraf, dan macam-macam. Dia ada sepanjang hidupnya memegang 1000 paten, saudara. Wow, luar biasa ya. Penemu 1000 paten. Edison. Tapi tahukah saudara, waktu kecil, Edison waktu sekolah, gurunya bilang ini anak goblok, idiot ini. Panggil mamanya. Bu, sorry ya anakmu, gak bisa saya ajar. Dia terlalu terbelakang, idiot. Bawa pulang aja. Kalau ada guru bilang gitu sama anakmu, kamu gimana? Marah gak? Sebab guru suruh kerjain A, dia bikin B, guru bilang B, dia bikin C, dia bikin pusing gurunya. Gurunya gak tahu bahwa si Edison berpikir lebih cepat dari gurunya. Itu jenius. Jadi hari ini kalau ada guru panggil kamu, Bu, sorry ya, anakmu bawa pulang aja, ini idiot. Jangan marah, gosok-gosok dada. Puji Tuhan, anakku ini genius kayak si Edison. Ya. Mamanya bawa pulang, homeschooling, ngajar sendiri, zaman itu udah bisa homeschooling. Edison luar biasa, ternyata memang jenius, penemu-penemu. Terus bikin yang baru, kalau gagal bikin lagi. Filosofi dia, gagal adalah sukses yang tertunda. Apa? Gagal adalah sukses yang tertunda. Bahkan dia bilang, gagal pun adalah sebuah kesuksesan. Sebab saya tahu satu cara gagal. Jadi gak ulangi lagi kegagalan itu. Itu pun sukses. Hebat ya pikirannya. Sampai dia udah menikah, udah punya anak, suatu hari laboratorium kimianya terbakar. Terbakar. Dia bawa anaknya mau ke laboratorium, terbakar. Keluar api warna-warni. Lalu dia bilang sama anaknya, anakku, cepat panggil mamamu. Kenapa Pak? Cepat, mamamu belum pernah lihat pemandangan secakep ini. Maksudnya enjoy nih kebakaran, enjoy. Cakep nih lampunya, apinya warna-warni. Hebat ya Edison ya. Mentalnya itu loh. Semangatnya. Tidak putus asa. Saya gak tahu saudara kalau hadapi masalah gagal cinta 3 kali gimana? Pak pengen bunuh diri Pak. Gak ada lagi yang cinta aku. Siapa bilang? Belum diobral aja. Ya kan? Bagaimana kalau kamu gagal 7 kali? Bagaimana kalau sampai gagal 10 kali? Bosan hidup? Mau bunuh diri? Jangan biarkan masalah di dunia ini, apapun itu,
membuatmu bosan untuk hidup, tapi berjuang. Amin. Jangan patah semangat, ya. Jangan putus harapan atau bosan hidup. Seorang dosen saya bilang, kalau kamu gagal cinta, jangan gila. Ada yang gila kan? Tapi lagi, maksudnya apa? Coba lagi. Ya. Kalau kamu gagal, jangan gila, tapi lagi. Apa? Jangan gila, tapi lagi. Coba. Saudara tahu nggak Edison berapa kali gagal dalam hidupnya? Kalau sudah baca cerita, berapa kali? 50.000 kali. Nah, kamu 3 kali, 7 kali aja sudah. 50.000 kali dia masih berdiri, dia masih kuat, dia masih semangat. Luar biasa. Ini bukan robot loh, ini manusia loh, seperti kita loh. Orang-orang berdosa juga loh. Yang ada di muka bumi ini. Ciptaan Tuhan sama, dia bisa bertahan, masa kita gak bisa? Belajar dari Edison. Belajar dari cicak. Boleh putus ekor, tidak boleh putus asa. Jangan pernah terima kalau ada orang usulkan jalan terbaik adalah bunuh diri. Bukan. Itu bisikan roh jahat. Amin? Ada yang mau plan bunuh diri? Telepon saya nanti. Ya, saya ajak makan-makan. Ingat binatang cicak. Dan ingat janji Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan, dia akan berikan ekor yang baru. Saudara tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap setia beribadah, tetap melakukan tugasmu sebagaimana adanya. Dan bersandar, berharap dan beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami semua. Mengingatkan kami bahwa hikmat cicak perlu kami pelajari. Kami belajar fleksibel. Kami belajar adaptasi dengan berbagai keadaan, situasi, dan manusia. Ajar kami memberitakan berita Injil Kristus di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah ketidakbenaran. Kami tetap menjadi terang yang bercahaya. Dan tolong kami ketika menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian berat, kami tidak cepat putus asa, tapi kami tetap bertahan, berjuang, beriman dan berharap sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.